Shalom, selamat pagi sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera bagi kita semuanya. Firman Tuhan berkata pada pagi hari ini, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu?" Bapak Ibu sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa setiap perintah Tuhan adalah untuk mengajar kita segala sesuatu yang baik. Dan dia tidak menuntut apapun dari dalam kehidupan kita. Dia nggak minta uang, dia nggak minta pembayaran, tapi yang dituntutnya dari kita ada beberapa hal yang penting, tapi bukan sesuatu yang kita harus meneteskan darah untuk melakukannya. Yang diminta dari kita adalah berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Saudaraku yang diberkati, sebelum kita lebih lagi dalam firman Tuhan, mari kita minta pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa Kekal Raja Damai, Tuhan yang membawa kami di dalam pengenalan akan Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini kami sambut berkat-berkat-Mu dengan ucapan syukur. Biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati kami dan pikiran kami dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sahabat GSCC yang diberkati Tuhan, bahwa apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, dia nggak minta uang kita. Dia nggak minta kita untuk meneteskan darah, untuk membayar semua apa yang dia lakukan dalam hidup kita. Tapi yang dia minta daripada kita adalah, mari kita bertindak adil, mari kita mencintai kesetiaan, mari kita hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Dia mau kita hidup menghasilkan buah-buah roh. Dan firman Tuhan katakan di dalam Galatia 5 ayat 22 hingga 23. Buah-buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, pengendalian diri. Saudaraku, tidak ada hukum yang menentang semuanya itu. Ketika Tuhan memerintahkan kita untuk menghasilkan buah, saudaraku, itu semua adalah hal yang baik, hal yang benar, hal yang mendatangkan damai sejahtera dan kebaikan. Dan di antara buah-buah yang ingin kita hasilkan dari dalam kehidupan kita, Tuhan ingin kita hasilkan buah dari dalam hidup kita. Tidak ada hukum yang menentang semuanya itu. Artinya, setiap buah yang baik itu gak ada hukumnya, gak ada pamrihnya, gak ada jeleknya. Semua yang diminta Tuhan untuk kita berbuah-buah di dalam Tuhan, itu untuk mendatangkan kebaikan. Tidak ada orang yang mati karena dia merasakan damai sejahtera. Tidak ada orang yang merasa menderita karena dia menghasilkan kasih. Tidak ada orang yang merasa menderita ketika dia melahirkan sebuah kebaikan. Namun saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, semua hal yang baik yang dihasilkan oleh roh, oleh buah roh dalam kehidupan kita, itu tidak mendatangkan hukuman, tapi mendatangkan kebaikan, damai sejahtera. Saudara memang perlu perjuangan untuk bertindak dalam kasih, memang perlu perjuangan untuk hidup di dalam kesetiaan, tapi buahnya saudara, buah yang kita nikmati itu adalah di dalam kekekalan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Mari dengan sungguh-sungguh kita mengerjakan semuanya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati bahwa perintahnya itu baik dan untuk mendatangkan kebaikan. Setiap pagi kita bangun dengan tubuh yang sehat diberkati, percaya kepada firman Tuhan, maka kita akan menikmati berkat-berkat dari firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mika 3 hingga Mika yang ke-7. Saya memberikan judul mencintai kesetiaan. Sebab di dalam Mika 6 ayat 8 Tuhan bilang, yang kutuntut daripadamu adalah engkau melakukan apa yang adil, rendah hati, dan mencintai kesetiaan. Pentingnya mencintai kesetiaan. Sebab Tuhan mengajarkan sesuatu yang merupakan sifat-sifat dari Dia sendiri. Tuhan telah terlebih dahulu mencintai kita. Tuhan telah terlebih dahulu mengajarkan kita tentang kesetiaan. Kitab Amos mengajarkan tentang betapa Dia mengikat perjanjian dengan kita. Dan kepada Nabi Hosea diajarkan
untuk mencintai lagi istri yang tidak setia. Dia memiliki seorang istri yang telah tidak setia dengan dia. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan belajar tentang mencintai kesetiaan. Kita tahu bahwa Mika adalah nabi yang menubuatkan tentang lahirnya Tuhan Yesus di Bethlehem. Dan beberapa firman Tuhan kita akan pelajari pada pagi hari ini, saudara. Kitab Mika itu terdiri atas berita yang terbagi atas 3, yaitu menggugat Israel, Samaria, dan Yehuda karena dosa-dosa khusus, termasuk penyembahan berhala, keangkuhan, penindasan orang, miskin, suap menyuap di antara pemimpin, ketamakan dan keserakahan, kebejatan dan agama yang hampa. Yang kedua, mengingatkan bahwa hukum Allah akan datang karena dosa-dosa ini. Yang ketiga, di kitab Mika menjanjikan bahwa damai sejahtera, kebenaran, dan keadilan sejati akan berlaku di masa depan ketika Mesias memerintah. Jadi Mika merupakan salah satu kitab yang lahir di tengah-tengah pembuangan, di tengah-tengah bangsa yang terbuang, saudaraku, bangsa yang mendapatkan hukuman, tetapi Tuhan menjanjikan ada satu pribadi, yaitu Mesias, yang akan ada di tengah-tengah bangsa Israel untuk memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Di pasal 3 kitab Mika, firman Tuhan menentang pemimpin dan nabi palsu di Israel, saudara. Dan kemudian di pasal yang keempat, Sion sebagai pusat kerajaan damai, di mana Tuhan menyatakan pengharapan akan pemulihan Sion. Yang di pasal yang keempat ayat 6 hingga 14, saudara, penyelamatan putri Sion. Dan di pasal 5 ayat 1 hingga 14, Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Selanjutnya ada hukuman dan pemulihan baru atas Israel. Pengaduan, tuntutan, dan hukuman Tuhan terhadap umatnya di pasal 6. Dan di pasal 7 ayat 1 hingga 6 ada kemerosotan akhlak Israel. Namun sekali lagi Tuhan berjanji tentang pengharapan yang baru bagi Sion di pasal 7 ayat 7 hingga 20. Beberapa ayat firman Tuhan kita akan bacakan dari Mika 4, di mana firman Tuhan katakan bahwa Sion sebagai pusat kerajaan damai. Di mana ada nubuatan yang berkata akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit bangsa-bangsa, dan bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa, dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar, sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarlah segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya. Tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di kitab Mika, firman Tuhan menubuatkan tentang pada hari-hari terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Dan banyak orang dari banyak suku bangsa akan pergi. Mari kita naik ke gunung Tuhan. Amin, saudara. Bukankah di hari-hari yang terakhir, inilah yang terjadi, di mana orang-orang berseru kepada nama Tuhan, dan mereka akan diselamatkan. Dan mereka berseru supaya meminta pengajaran daripada Tuhan, supaya dia berjalan menempuhnya dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Bapak Ibu sahabat Yesus yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan hari-hari ini akan digenapi di dalam kehidupan kita. Banyak orang akan berduyun-duyun datang kepada Sion pusat kerajaan damai dan mencari pengajaran yang benar. Firman Tuhan di dalam Mika 5, saudara, ada satu nubuatan yang powerful. Seringkali anak-anak sekolah minggu ini membacakannya ketika hari Natal. Bagaimana nubuatan tentang janji tentang Mesias. Dan janji tentang Mesias itu, saudara, luar biasanya. Itu benar-benar digenapi di dalam kehidupan kita. Mika 5 ayat 1 berkata seperti ini. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel.
yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi di firman Tuhan ini berbicara tentang janji tentang Mesias, janji tentang damai sejahtera yang akan datang dari Tuhan Yesus Kristus. Dan firman Tuhan ini luar biasa, dengan jelas tempat location-nya dikatakan Bethlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum Yehuda. Amin. Daripadamu bangkit seorang yang akan memerintah Israel. Tuhan yang akan memerintah kerajaan Israel. Bahkan permulaannya itu bukan sejak dia lahir di Bethlehem Efrata, tapi permulaannya itu sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi ketika firman Tuhan ini dinubuatkan tentang Mesias, Mesias yang akan datang, bukan Mesias yang baru lahir pada waktu dia di dalam manifestasinya sebagai manusia, sebagai bayi yang baru lahir, tapi dia sudah bermanifestasi jauh sebelum zaman purbakala. Sebab dia adalah Allah itu sendiri. Makanya Tuhan itu dikenal sebagai Allah Tritunggal. Karena dia yang lahir dalam rupa manusia. Dia pula yang sudah ada sejak zaman purbakala. Jadi ini adalah ayat yang sulit untuk dimengerti. Tetapi itulah yang sudah digenapi dan sudah terjadi. Bagaimana Yesus lahir. Ya, di kandang Bethlehem, saudaraku, yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan dia bukan baru lahir di Bethlehem itu, dia sudah ada sejak purbakala. Demikian firman Tuhan ini begitu tersirat menyatakan tentang siapa itu Mesias yang lahir di antara kita. Mesias yang mendatangkan damai sejahtera. Tuhan yang sudah merancangkan keselamatan bagi orang-orang percaya, bahkan bagi orang-orang yang ada di luar Israel. Sebab itu, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Jadi saudaraku, Mesias yang digambarkan di dalam Mika 5, sekali digambarkan dengan jelas di mana dia lahir dan siapa dia sebenarnya, bahwa dia raja yang memerintah Israel. Dan dia bukan lahir pada waktu zaman Bethlehem. Di Bethlehem itu dia lahir sebagai manusia, tapi dia sebelumnya dia sudah ada. Sudah ada sejak zaman purbakala. Yang menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan, Allah Tritunggal, yang dimana keserupaannya dengan ketritunggalannya itu sudah ada. Sudah ada sejak zaman purbakala. Sejak bumi belum dijadikan, saudaraku, yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan dikatakan, ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Amin. Bagaimana kemudian gambaran tentang Mesias, bahwa dia adalah gembala yang baik, yang akan menggembalakan mereka dalam kekuatan, bukan kekuatan para nabi, bukan kekuatan para imam, tapi kekuatan Tuhan. Karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Jadi message tentang Mesias, Sang Raja Damai, Sion sebagai pusat kerajaan damai, dari Sion akan lahir keturunan dari suku Yehuda, yaitu Tuhan yang bermanifestasi di dalam rupa manusia. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Betapa luar biasa nubuatan tentang Mesias ini, bahwa dia akan menjadi besar sampai ke ujung bumi dan dia akan menjadi damai sejahtera. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menunjukkan bahwa kelahiran Yesus Kristus Tuhan sudah dinubuatkan jauh sebelum dia ada. Dan saudaraku, inilah rancangan keselamatan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Itu sebabnya jangan engkau khawatir, jangan engkau terlilit dengan masalah dan menjadi tidak percaya dengan Tuhan. Saudaraku, di dalam Mika 6 ayat 8 dikatakan bahwa hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apa yang dituntut Tuhan dari dalam kehidupan kita? Yaitu berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Sebab kualitas itu ada di dalam diri kita. Kita nggak bisa berkata, saya nggak mampu, saya itu lahir berdosa, dan saya cuma tahu bisa berdosa. Saya nggak bisa menghasilkan produk-produk yang benar dari Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, engkau dan saya adalah ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Pada saat kita menerima skenario keselamatan dari Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus, dia juga memberikan kualitas itu di dalam kita. Sehingga Tuhan berkata, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Umat Tuhan yang diberkati, setiap hari kita bangun pagi hari, menanti-nantikan Tuhan. Jangan menjadi orang yang merasa terbeban dengan firman Tuhan. Firman Tuhan banyak tuntutan.
Firman Tuhan harus begini, harus begini, harus begitu. Saya tidak mampu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengenal kasih karunia Allah di dalam keselamatan yang diberikan Mesias Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa kualitas itu Dia anugerahkan dalam kehidupan kita dan kita diberikan kesanggupan untuk melakukannya. Dan untuk apa, saudara? Buah-buah roh, saudara. Di dalam Galatia 5 ayat 22 hingga 23 dikatakan, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Setiap buah yang dihasilkan dari produk-produk ilahian daripada Tuhan, dari persekutuan, hubungan intim dengan Tuhan, semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi kita, saudara. Makanya, saudara, yang Tuhan kehendaki, berbuahlah. Bahasa ini di Mika 6 ayat 8 adalah berbuahlah. Yang dituntut dari dalam hidup kita, yang dituntut Tuhan dari dalam hidup kita itu adalah engkau dan saya menghasilkan buah. Itu aja, saudara. Tuhan nggak minta hal yang lain. Dia minta kita berbuah dan kita disanggupkan. Sebab apa? Sebab Dia sudah lebih dahulu mengampuni kita. Mika 7 ayat 18-19 berkata, siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Dan oleh karena kesetiaannya itu pula, saudara, Tuhan tidak bisa meninggalkan perbuatan tangannya. Bahkan Dia senantiasa mengampuni segala kesalahan dan pelanggaran kita, padahal kita tuh seringkali jahat, mengkhianati Tuhan, bahkan menusuk Tuhan dari belakang dengan cara apa? Tidak setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita di dalam tubir-tubir laut. Sebenarnya waktu kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, betapa mudahnya Dia mengampuni dan menyayangi kita kembali, itu merupakan buah dari kesetiaan. Hari ini firman Tuhan mengatakan, cintailah kesetiaan. Engkau yang mencintai kesetiaan, engkau akan melihat engkau sedang belajar sifat-sifat dari Roh Kudus. Itu adalah sifat-sifatnya Tuhan. Amin. Bapak Ibu sahabat GSS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan ada di tengah-tengah kita sebagai juru selamat. Dan salah satu sifat yang diajarkan tentang keilahiannya adalah Dia setia. Dan di dalam kasih setia Tuhan, Dia telah menyayangi kita kembali. Dan Dia ingin kita untuk senantiasa berbalik kepadanya. Saudara, di dalam Mika 6 ayat 8, Tuhan memiliki tuntutan, Tuhan memiliki harapan dalam hidup kita. Yang pertama berlaku adil, yang kedua bersikap rendah hati, yang ketiga mencintai dalam kesetiaan. Bersikap adil berarti bersikap sesuai dengan ya sepantasnya. Ya, adil tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun sosial apapun, tidak membeda-bedakan. Orang yang adil itu orang yang rendah hati, dia tidak membedakan yang kaya dan yang miskin, dia tidak membedakan kok dia orang lebih daripada yang lain. Yang kedua, bersikap rendah hati di hadapan Tuhan karena Tuhan telah memilih, membebaskan dan menjaga umatnya selama ini. Makanya kita harus tahu diri. Jangan jadi seperti kacang lupa kulitnya. Orang yang sudah selamat tapi tidak tahu berterima kasih. Orang yang sudah diselamatkan tapi tidak tahu mengucap syukur. Orang yang sudah selamat tapi tidak tahu membawa diri. Tidak mau mengembalikan rasa syukurnya di dalam hidup yang diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, mencintai dalam kesetiaan. Kalau dalam bahasa Ibraninya ahabah keshet. Ahabah dapat diartikan sebagai mencintai. Keshet artinya kesetiaan, ya. Mencintai dalam kesetiaan itu diartikan juga sebagai goodness atau kindness yang berarti kebaikan. Saudara, hari ini kita akan belajar apa arti kesetiaan, yaitu melakukan segala sesuatu yang baik, konsisten, ya, konsisten, konstan, continue, itu berbicara soal kesetiaan bahwa tidak ada perubahan oleh karena pertukaran. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa sih akibatnya, problem-problem apa yang muncul akibat ketidaksetiaan? Salah satu bentuk ketidaksetiaan yang Tuhan tunjukkan adalah dalam hidup suami istri. Kita adalah keturunan Adam dan Hawa, karena itu kita akan selalu punya kecenderungan untuk melakukan dosa. Orang yang melakukan dosa itu sama artinya dia tidak setia dengan Tuhan. Karena dosa itu hamartia, melenceng, menyimpang. Jadi ketidaksetiaan itu sama juga dengan dosa, melenceng dari target, melenceng dari hubungan yang sesungguhnya. Kita adalah simbol dosa, saudara. Karena dosa keturunan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Seluruh umat manusia itu jatuh dalam dosa. Karena itu kita selalu punya kecenderungan melakukan dosa. Makanya
orang percaya itu merasa tidak yakin kalau dia bisa hidup dalam kesetiaan. Jadi di antara sekian ratus juta bahkan miliaran manusia, kecenderungan manusia adalah berlaku tidak setia. Karena garis keturunan Adam dan Hawa, karena garis keturunan yang menunjukkan bahwa dia dikandung dari dalam dosa. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan pernah jatuh dalam ketidaksetiaan. Ketidaksetiaan kepada orang tua, ketidaksetiaan kepada pacar, ketidaksetiaan kepada pasangan hidup, ketidaksetiaan dalam pekerjaan, ketidaksetiaan dalam pelayanan, ketidaksetiaan di dalam organisasi, di dalam banyak hal. Iblis berusaha menyerongkan manusia untuk hamartia, melenceng dari target, tidak setia. Saudaraku, di dalam kitab Hosea, kecenderungan Gomer, istri dari Hosea, adalah berzina. Kecenderungan berzina ini seharusnya bisa ditanggulangi jika dia mau melekat dengan Hosea. Karena dia adalah seorang yang melacur. Kebiasaannya itu adalah hidup dengan laki-laki lain. Jadi habitnya itu adalah berzina. Habitnya itu adalah mengingkari perjanjian nikah. Makanya karena habitnya itu jatuh bangun dalam dosa, dia menjadi simbol ketidaksetiaan Israel. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia tidak ada seorang pun yang setia sejak dia jatuh dalam dosa. Kita pernah melakukan ketidaksetiaan paling tidak di dalam satu dua hal. Jadi Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan kepada sebuah pernikahan. Kitalah yang kemudian melenceng dari keyakinan, kesetiaan, konsisten, komitmen kita yang sesungguhnya. Akibat ketidaksetiaan itu banyak problem yang dihasilkan. Yang pertama, relationship rusak. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena ketidaksetiaan, mereka hamartia, mereka meninggalkan janji-janji, mereka meninggalkan perintah yang Tuhan perintahkan untuk tidak makan buah dari pohon pengetahuan yang baik. Hubungannya rusak. Akibat yang pertama dari relationship yang dari ketidaksetiaan, relationship rusak. Selanjutnya yang kedua, saudara. Problem yang muncul akibat ketidaksetiaan dalam sebuah hubungan. Kehilangan rasa percaya. Karena kehilangan rasa percaya, karena pernah dikhianati. Saudara kalau pernah dikhianati, tahu betul rasanya kehilangan rasa percaya. Akhirnya karena kehilangan rasa percaya, dulu engkau percaya sekali dengan pacarmu itu. Dulu kamu percaya sekali dengan suamimu. Tapi setelah dikhianati, apa saja yang dia lakukan, engkau curiga, engkau bongkar handphonenya, engkau bongkar dompetnya, semuanya. Karena trustnya itu hilang. Akibat dari ketidaksetiaan itu banyak problem, saudara. Problem di dalam masalah hati untuk tidak berpegang kepada orang yang ini karena dia pernah mengkhianati. Saudara, ketidaksetiaan menimbulkan dampak yang buruk. Yang ketiga, akibat ketidaksetiaan itu kehilangan komitmen. Kehilangan komitmen itu begini, orang yang janjinya segini tetapi karena dia tidak setia, dia lepaskan itu komitmen itu. Dia berjanji komitmen mau sehidup semati. Akhirnya dia pergi dengan wanita yang lain. Dia lepaskan komitmennya, dia lepaskan tanggung jawabnya yang tadinya dia mau menafkahi keluarga anak-anaknya. Dia lepaskan itu semua, saudara. Dan kemudian pasangannya itu akan kehilangan pegangan, kehilangan komitmen. Akhirnya dampak berikutnya kehilangan hak-hak dalam sebuah hubungan yang harusnya suami harus menafkahi istri dan anak-anaknya. Tapi kemudian dia tidak lagi melakukannya. Karena apa? Sudah ada ketidaksetiaan di dalam sebuah hubungan. Selanjutnya, yang kelima, kehilangan damai sejahtera. Rumah tangga yang sudah pernah diserang oleh ketidaksetiaan, itu akan kehilangan kasih sayang, kehilangan damai sejahtera, curiga satu dengan yang lain, pertengkaran, percekcokan, iblis ambil keuntungan dari hubungan-hubungan akibat ketidaksetiaan. Saudaraku, banyak lagi hal-hal yang menjadi problem akibat ketidaksetiaan. Tapi sampai di titik ini saya mau katakan, ketidaksetiaan berdampak buruk dalam sebuah hubungan. Itu sebabnya ketika Tuhan memberikan Mesias, Juru Selamat, diberikan dalam kehidupan engkau dan saya. Ketika posisi ketuhanan itu dipulihkan di dalam hidup kita, apa yang kutuntut daripadamu, firman Tuhan katakan, selain keadilan, kesetiaan, mencintai kesetiaan, dan kerendahan hati. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tiga hal yang penting ini pada saat kita mengalami kelahiran baru. Ya,
Tuhan memulihkan rasa adil di dalam hidup kita. Tuhan memulihkan kesetiaan dan Tuhan memulihkan juga kerendahan hati dalam hidup kita. Saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, di saat kita rusak di dalam kesetiaan, ada banyak problem dalam hidup kita. Itu sebabnya saya mengajak pada pagi hari ini, kekasih-kekasih Tuhan yang punya istri, punya suami, yang punya pacar, yang punya tunangan, yang punya pelayanan, yang punya organisasi, yang punya pekerjaan. Kiranya Tuhan memulihkan kesetiaanmu dalam setiap hubungan. Karena relationship yang rusak, damai sejahtera pun hilang. Mari Tuhan memulihkan hidup kita. Saya akan tutup dengan firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Artinya saudara, orang yang setia, dia pasti melekat, bangun hubungan dengan pribadi Yesus Kristus Tuhan. Pada saat kita terpisah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ketidaksetiaan membuat sebuah hubungan rusak. Ketidaksetiaan membuat sebuah komitmen rusak. Ketidaksetiaan membuat kita terlepas dari pegangan. Ketidaksetiaan membuat sebuah hubungan itu retak, hancur, bahkan berantakan. Tetapi orang yang tetap melekat pada pokok anggur yang benar, ia akan berbuah banyak. Di luar Tuhan, ketika kita tercerai-beraikan oleh karena ketidaksetiaan di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari tetaplah rendah hati, cintai kesetiaan, dan kejarlah keadilan di dalam Tuhan. Mari berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan melindungi kami semuanya. Engkau menyinari kami dengan wajah-Nya, memberikan kami kasih karunia. Biarlah hati kami tetap padamu, melekat padamu, intim denganmu, dan tidak keluar dari sebuah hubungan yang mengakibatkan kami tidak setia dengan Tuhan. Tapi biarlah kami menjadi orang-orang yang setia. Orang yang setia berarti melekat. Orang yang setia berarti tetap membangun hubungan. Orang yang setia berarti menerima kasih karunia Tuhan dan tetap menerima energi dari Tuhan sehingga kami menghasilkan buah dan buah yang ada pada kami tetap adanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau beraktivitas pagi hari ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi sahabat GSIS yang diberkati Tuhan. Mari saudara yang baru pertama kali join bersama dengan kami, silakan ketik tanda lonceng, maka saudara akan mendapatkan pemberitahuan firman Tuhan setiap pagi. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.